Gunther hancurkan harapan Jey Uso jadi World Champion. Kevin Owens kena switchin music dari Shawn Michaels. Curhat haru Rhea Ripley ditinggal Damian Priest ke SmackDown. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Gunther hancurkan harapan Jey Uso jadi World Champion. Main event di Saturday Night's Main Event spesial malam ini di Frostbank Center San Antonio, Texas, jadi panggung besar buat Jey Uso yang dapat kesempatan emas lawan Gunther untuk World Heavyweight Championship. Jey Uso udah janji bakal ngambil gelar juara tunggal besar di tahun 2025. Dan komentator juga nyebut ini salah satu pertandingan terbesar sepanjang karirnya. Di sisi lain, Gunther udah hampir 5 tahun jadi juara tunggal selama karirnya di WWE. Michael Cole bahkan bilang kalau dia udah jadi juara sekitar 80% dari total waktu dia di WWE. Tapi, udah kelihatan banget dari awal kalau Jey kayaknya nggak bakal menang di match ini, dan benar aja. Pas Jey coba spear untuk ketiga kalinya, Gunther berhasil nangkap dia, nge-counter dan ngasih 2 powerbomb berturut-turut buat mempertahankan World Heavyweight Championship. Menurut kalian, apakah Jey Uso bisa jadi WWE World Champion di tahun ini? Komen di bawah. Kevin Owens kena switchin music dari Shawn Michaels. Sebagai moderator di acara Saturday Night's Main Event malam ini, Shawn Michaels ngeliat Cody Rhodes dan Kevin Owens saling lempar omongan soal sabuk juara. Owens bilang kalau Cody nggak pernah bener-bener jadi temennya dan kalau Owens udah nunggu momen ini selama 10 tahun. Dan akhirnya bakal ngambil gelar itu di Royal Rumble. HBK ikut nimbrung dan bilang kalau Owens kedengeran kayak orang yang iri dengki. Setelah sudah tanda tangan, Owens tiba-tiba nge-sucker punch Cody. Michaels yang coba ngintervensi malah langsung kena tendangan dari Owens dan hampir kena pile driver. Tapi Cody langsung nge-super kick Owens, bikin Owens kaget, dan HBK akhirnya bisa ngeluarin finisher legendarisnya, switchin music, untuk menutup segmen di WWE Saturday Night's Main Event hari ini. Menurut kalian, apakah Shawn Michaels masih bisa kembali untuk satu pertandingan lagi? Komen di bawah. Curhat haru Rhea Ripley ditinggal Damian Priest ke SmackDown. Women's World Champion Rhea Ripley pagi ini ngepost pesan menyentuh di media sosial buat teror twinnya Damian Priest yang resmi pindah ke brand SmackDown. Berikut isi tweetnya. Dari yang awalnya cuma orang asing sampai akhirnya kamu jadi sahabatku. Selalu ada di brand yang sama sejak hari pertama. Travel dan gym body yang gak terpisahkan. Kamu selalu jadi salah satu pendukung terbesarku. Aku gak mau kehilangan kamu. Tapi aku gak sabar lihat apa aja yang bakal kamu hancurkan di sana. Te amo my terror twin. Dengan Ripley masih memegang gelar Women's World Championship, kayaknya kecil kemungkinan mereka bakal ada di brand yang sama lagi sebelum transfer portal ditutup. Menurut kalian, apakah Damian Priest bisa jadi WWE Undisputed Champion di SmackDown? Komen di bawah. Lawan Charlotte di WrestleMania terungkap. Charlotte Flair akhirnya mengumumkan kembalinya dia ke WWE lewat video di SmackDown menjelang Royal Rumble. Tapi yang bikin heboh, ada rumor siapa yang bakal jadi lawan The Queen di WrestleMania 41. Baik dia menang di Royal Rumble ataupun enggak. Menurut laporan terbaru, ada diskusi soal pertandingan besar antara Charlotte dan WWE Women's Champion saat ini, Tiffany Stratton, di The Grandest Stage of the Mall. Tiffany Stratton sendiri sering dibandingin sama Charlotte sejak debut di NXT dan gak malu-malu bilang kalau Charlotte adalah dream opponentnya. Bahkan dia pernah bilang Charlotte Flair adalah inspirasinya jadi pegulat. Perjalanan Tiffany di WWE juga gila sih, dari juara NXT Women's Championship, terus menangin Money in the Bank di ladder match tahun 2024, sampai akhirnya nge-cash in kontrak itu buat ngalahin mantan temennya, Nia Jax, di awal tahun ini di SmackDown. Sementara itu, Charlotte udah absen sejak bulan Desember 2023 karena cedera parah, ACL, MCL, dan meniskusnya sobek. Tapi dia nggak diem aja, rutin nge-share progress recovery-nya di medsos lewat video dan foto workout. Video teaser comeback-nya tayang pertama kali tanggal 18 Januari. Dan seminggu kemudian dia resmi ngumumin kalau dia bakal ikut Royal Rumble. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Charlotte lawan Tiffany di WrestleMania? Komen di bawah. Reaksi Nia Jax tentang cash in Tiffany Stratton. WWE Superstar Nia Jax baru-baru ini jadi tamu di podcast Stay Busy with Armand Saddler. Saat ditanya soal cash in Tiffany Stratton, mantan temennya,
Nia bilang dia merasa bangga tapi juga terluka dengan pengkhianatan itu. Kamu bantu dia berkembang, kamu bimbing bayi ini terus dia malah nusuk kamu dari belakang. Ini sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya, kata Nia Jax. Dia harus waspada sama aku sekarang. Sebagian dari diriku sedikit bangga sama dia karena aku yang ngajarin dia, gak bisa bohong. Tapi pengkhianatan itu masih nyakitin aku. Dia gak seharusnya duduk nyaman sekarang. Ketika ditanya tentang banyaknya teasing cash in yang terjadi sebelum momen besar itu, Nia mengaku dia punya perasaan campur aduk soal itu. Menurutku, dia coba mengisi sepatu besar. Jadi juara itu bukan hal yang kecil. Dia sangat ragu dan gak yakin. Ditambah lagi, ngetis fans itu selalu seru. Mereka selalu merasa mereka tahu segalanya. Akhirnya, karena terlalu banyak tease, mereka jadi kebal. Aku pikir itu cantik. Perasaanku campur aduk. Itu momen indah waktu lihat TV ku jadi juara. Tapi dari sisi lain, apakah itu nyakitin? Iya. Tapi waktu aku lihat reaksi penonton pas dia mukul aku dari belakang, pas aku lihat ulang rekamannya, aku bahkan gak bisa dengar suaraku sendiri di momen itu. Itu momen luar biasa. Semua orang kayak, gak bakal kejadian. Dia mainin semuanya dengan sempurna. Aku harus kasih dia kredit untuk itu. Menurut kalian, apakah Tiffany Stratton bisa jadi champion yang lebih baik dari Nia Jax? Komen di bawah. LA Knight sukses tanpa jalan pintas tidak seperti Goldberg. Sejak ninggalin gimmick Max Dupri dan balik jadi LA Knight di tahun 2022, X Million Dollar Champion ini jadi salah satu pegulat paling populer di WWE. Dalam wawancara di podcast Getting Over Wrestling Podcast, LA Knight cerita soal perjalanan karirnya buat jadi bintang top WWE. Dia nyebut perjalanannya sebagai crazy ride dan bahkan bilang kalau kenaikannya di WWE itu hampir rekor. Dia juga nostalgia soal hari pertama dia di sekolah gulat waktu dia pikir badannya bakal bikin semua pelatih langsung kagum. Aku masih ingat hari pertama di sekolah gulat, pakai tank top, mikir, mereka bakal lihat ototku dan langsung mau aku masuk ring. Betapa naifnya aku waktu umur 19 tahun, tapi ternyata nggak semudah itu, katanya. Meskipun begitu, aku selalu nyari cara buat dapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetap aja, perjalanan ini nggak gampang. Tapi kalau lihat 10-12 bulan terakhir, itu hampir kayak rekor. Kayaknya belum pernah ada yang kayak gini, dan kalau itu bikin kalian merinding jijik, ya udah, fakta nggak bisa bohong. Lihat deh, ada pegulat kayak Goldberg yang emang dari awal udah diproyeksikan buat sukses. Tapi aku nggak punya itu semua dan tetap berhasil. Jadi ya, aku harus bangga sama diri sendiri karena aku satu-satunya yang ngejalanin ini selama ini. Dan aku bakal terus ngejalanin ini sampai kapanpun. Tambahnya, menurut kalian, apakah LA Knight sudah pantas jadi WWE World Champion? Komen di bawah. Omos siap kembali ke WWE. Omos yang suka nyebut dirinya Super Megaweight resmi balik ke WWE. Semalam, dia menyerahkan sabuk GHC Tag Team Championship, gelar yang dia pegang bareng Jack Morris selama 24 hari. Dalam pidato hampir 3 menit yang dipost Pro Wrestling Noah di akun X mereka, Omos janji bakal balik ke Jepang di masa depan meskipun belum tahu kapan. Dia bilang, aku balik ke WWE, jadi aku kasih sabuk ini ke Daga. Tolong buat sabuk ini makin bernilai. Sekarang juaranya Jack Morris dan Daga. Aku nggak tahu kapan, tapi aku pasti balik. Omos bikin kejutan waktu diumumin jadi partner misterius Jack Morris di acara Noah New Year's Day di Nippon Budokan, Tokyo. Bareng Morris, Daga, Yoshitatsu, Ozawa, Yu Owada, dan Tetsuya Endo, mereka ngebentuk tim 2000X. Setelah dia dan Morris menangin GHC Tag Team Titles dari Naomichi Marufuji dan Takashi Sugiura, Omos jadi sosok penting di tim itu. Dengan rekor tak terkalahkan di single match, tag, dan six-man tag. Di WWE sendiri, Omos terakhir kali tampil di Andre the Giant Memorial Battle Royal di SmackDown tanggal 6 April 2024. Sampai sekarang, dia belum pernah jadi juara di single match WWE. Gelar satu-satunya adalah Raw Tag Team Championship bareng AJ Styles yang mereka menangi di WrestleMania 37 dan pegang selama 132 hari sebelum kalah dari RK Bro di SummerSlam tahun 2021. Menurut kalian, apakah Omos kembali untuk memenangkan Royal Rumble besok? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were